Bayangkan sebuah studio megah yang tiba-tiba berubah hening hanya karena satu nama disebut. Pada malam penuh penghormatan itu, sang Raja Dangdut, Rhoma Irama, berdiri dan memanggil Arbil ke panggung. Tidak ada yang menyangka apa yang terjadi selanjutnya. Dengan suara bergetar namun penuh wibawa, Rhoma Irama mengucapkan doa mendalam yang membuat seluruh studio tak mampu menahan air mata. Kamera merekam detik demi detik ketika Arbil tak sanggup menahan haru. Inilah momen langka. Legenda memberi restu pada generasi baru. Momen yang membuat penonton di rumah pun ikut merinding. Apa sebenarnya yang terjadi di balik doa penuh kehanatan itu? Sebagai reporter yang berada langsung di studio malam itu, saya bisa merasakan perubahan atmosfer yang begitu drastis ketika salut Rhoma Irama memasuki segmen penghormatan untuk talenta muda. Dari balik panggung, kru tampak bersiap. Tetapi tidak ada seorang pun yang benar-benar mengantisipasi apa yang akan terjadi ketika nama Arbil disebut. Tepuk tangan penonton pecah, namun di tengah euforia itu, terlihat jelas ekspresi kaget di wajah Arbil yang perlahan melangkah maju. Ia tidak menyangka akan dipanggil secara khusus oleh sosok sebesar Rhoma Irama. Saat cahaya spotlight mengarah ke panggung, suasana studio mendadak menjadi jauh lebih intim. Sorot kamera mengikuti langkah gugup Arbil, dan saya melihat beberapa penonton di baris depan mulai mencondongkan tubuh mereka, seolah menyadari momen besar tengah disiapkan. Tidak ada musik latar yang mengiringi, hanya keheningan penuh harap yang menciptakan suasana dramatis. Inilah awal dari momen haru yang kemudian membuat satu studio seolah terpaku pada satu titik. Sebuah pertemuan generasi yang sangat jarang terlihat sedalam ini. Ketika Rhoma Irama berdiri dan menatap Arbil, suasana hening itu berubah menjadi sesuatu yang bahkan sulit saya gambarkan sebagai reporter. Dengan suara lembut namun mantap, sang Raja Dangdut mengucapkan doa yang begitu syarat makna. Semoga engkau menjadi anak yang sukses, bukan hanya di musik, tapi juga dalam akhlak, katanya. Kalimat itu terdengar bergema di seluruh studio. Saya melihat beberapa kru yang biasanya sibuk dengan kabel dan monitor, ikut terdiam, seolah tengah menyaksikan sebuah momen sakral. Bahkan kamera utama pun melakukan slow zoom otomatis, menandakan bahwa operator juga terseret dalam suasana haru tersebut. Di belakang saya, seorang ibu-ibu penonton mengangkat tangan menutup mulutnya karena tak mampu menahan tangis. Doa yang biasanya hanya terdengar di acara keagamaan, kini mengalun lembut dari mulut legenda besar di tengah panggung hiburan. Bukan pujian, bukan sanjungan, melainkan restu seorang guru kepada murid, seorang ayah kepada anak, seorang legenda kepada penerus. Dan setiap kata yang diucapkan Rhoma terasa menembus batas panggung, meresap hingga ke hati siapapun yang mendengarkannya. Dari posisi saya di sisi kiri panggung, ekspresi Arbil sepenuhnya terbaca. Ia tampak berusaha mempertahankan senyum. Tetapi bola matanya yang berkaca-kaca tidak bisa menyembunyikan betapa dalam ia tersentuh oleh doa tersebut. Tangannya beberapa kali mengepal, entah menahan getaran atau menahan air mata agar tidak jatuh. Pada momen itu, saya menyadari bahwa tidak banyak penyanyi muda yang mendapat restu sebesar ini. Saat kamera menyorot close-up wajahnya, penonton dalam studio langsung menghela napas panjang. Suasana emosional itu merambat seperti gelombang. Saya mendengar seorang penonton berkata, "Kasihan, dia pasti terharu banget." Bahkan salah satu kru lighting yang berdiri di samping saya mengusap matanya diam-diam. Arbil kemudian menundukkan kepala dalam waktu cukup lama, seolah menata kata-kata. Namun ketika ia mengangkat wajahnya kembali, terlihat jelas ia kalah oleh rasa haru. Satu tetes air mata akhirnya jatuh, dan studio pun kembali bergemuruh dengan tepuk tangan yang hangat. Bukan untuk penampilan, tetapi untuk ketulusan yang terpancar dari seorang pemuda yang sedang diberkahi oleh legenda. Setelah momen itu berlangsung, saya bisa merasakan energi berbeda yang mengalir di studio. Tidak hanya penonton, tetapi para kru mulai saling pandang seolah baru saja menyaksikan sesuatu yang lebih dari sekedar segmen acara. Operator yang biasanya sibuk mengatur shot tampak lebih pelan bekerja, seolah momen tadi membuat semua orang ingin memberi ruang untuk atmosfer haru itu tetap bertahan. Ketika acara memasuki jeda iklan, saya melihat beberapa penonton mengambil ponsel mereka untuk mengabadikan sisa suasana. Sebagian lainnya mengirim pesan ke keluarga mereka sambil berkata, "Kamu harus nonton ini." Setelah tayangan dirilis, rekaman doa itu langsung viral di media sosial. Warganet ramai membagikan klip tersebut dengan caption penuh haru. Banyak yang menulis bahwa momen itu membuat mereka merinding, bahkan meneteskan air mata,
meski hanya menonton dari layar ponsel. Sebagai reporter, saya jarang melihat reaksi seuniversal ini. Momen itu tidak hanya menyentuh hati penonton di studio, tetapi juga publik luas yang merasa seperti ikut berada di sana. Dalam wawancara singkat usai acara, saya berhasil mendekat ke Rhoma Irama. Meskipun banyak pihak ingin berbicara dengannya, beliau tetap meluangkan waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan. Ketika saya menanyakan alasan di balik doa khusus tersebut, Rhoma berkata dengan tegas namun penuh kebijaksanaan. Regenerasi itu penting, tapi lebih penting lagi regenerasi yang dibangun dengan akhlak. Ucapannya bukan hanya sekadar pesan singkat, melainkan prinsip yang telah ia pegang sepanjang hidupnya sebagai musisi dan tokoh masyarakat. Ia melihat Arbil sebagai generasi yang berpotensi membawa dangdut ke arah yang lebih baik. Menurut Rhoma, bakat tanpa moral akan mudah hancur oleh ketenaran, dan karena itulah ia merasa perlu memberikan doa langsung. Penjelasan itu membuat saya semakin memahami betapa dalam makna momen tadi. Rhoma tidak sedang memuji, ia sedang mengajarkan. Tidak sedang mengangkat, ia sedang membimbing. Pesan moral inilah yang memperkuat dampak emosional momen tersebut, menjadikannya lebih dari sekadar interaksi panggung, melainkan warisan nilai. Ketika acara selesai dan lampu studio diredupkan, saya mendekati Arbil yang masih tampak memproses semua kejadian. Wajahnya masih menyimpan sisa-sisa haru, tetapi kini ditambah senyum lega. Ia mengatakan bahwa doa dari Rhoma Irama adalah sesuatu yang bahkan tidak pernah ia bayangkan. Saya merasa diberi amanah besar, katanya pelan. Dalam percakapan itu, Arbil mengaku bahwa ia bukan hanya merasa senang, tetapi juga merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga sikap dan kualitas karya ke depan. Momen tersebut ia sebut sebagai titik balik yang mengubah cara pandangnya terhadap dunia hiburan. Saya harus lebih berhati-hati, lebih disiplin, lebih rendah hati, ujarnya sambil menarik napas panjang. Meski terlihat tertekan, namun tekanan itu adalah tekanan yang positif, dorongan besar dari seorang legenda yang mempercayai dirinya. Sebagai reporter, saya bisa melihat bahwa momen ini tidak berhenti di panggung saja. Doa itu telah meresap, membentuk arah baru dalam perjalanan seorang pemuda yang tengah tumbuh menjadi sosok penting dalam musik dangdut.